Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richie Marcelo Steven, NIM saya A11 2023 15186. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan cluster container orchestration menggunakan Docker Swarm. Jadi apa itu container orchestration? Container orchestration adalah proses mengatur, mengelola, dan mengotomatisasi banyak kontainer. Jadi misalnya Docker, agar bisa berjalan dengan efisien dalam skala yang besar. Jadi kalau misalnya kita punya puluhan atau ratusan kontainer jalan di banyak server, itu bakalan kacau. Jadi makanya perlu orchestration. Dan apa itu Docker Swarm? Docker Swarm adalah fitur bawaan dari Docker yang digunakan untuk mengelola cluster kontainer secara terdistribusi. Jadi dengan adanya Docker Swarm, beberapa server bisa digabung jadi satu sistem atau cluster. Nah, di sini saya akan menjelaskan menggunakan cluster container orchestration dan juga Docker Swarm. Yang pertama kita akan SSH terlebih dahulu ke Container Manager. Sini saya sudah SSH ke Container Manager. Selanjutnya kita akan install Docker Swarm-nya. Kalian ketik sudo docker swarm init advertise addr, kemudian IP-nya, kemudian kita klik enter, masukkan password. Nah, token ini ketika kita sudah enter akan muncul token. Nah, tokennya ini yang akan kita gunakan untuk join worker di cluster swarm. Token ini kita harus catat baik-baik dan nggak boleh sampai hilang. Dan token ini hanya untuk saya dan berbeda-beda dengan yang lainnya. Jadi akan beda jika misalnya kita ikutin yang sama. Token ini juga berlaku di masing-masing swarm. Jadi token ini harus ikutin punya kalian sendiri, dan ini harus dicatat baik-baik. Kemudian kita akan SSH ke yang worker 1. Nah, ini kita container worker 1. Saya sudah SSH ke container worker 1. Kemudian yang worker 2 yaitu 12. Nah, kemudian kita install lagi Docker Swarm-nya di container worker 1. Ini tokennya kita copy. Oke, di sini kita akan melakukan yang namanya join. Kita ketik sudo spasi join. Sudo docker
swarm join masukin token tadi, kemudian kita klik enter, masukin password, sudah. Kemudian kita join lagi ke worker 2, caranya sama. Kita masukin passwordnya. Nah, sudah. Kemudian kita akan memastikan semua sudah masuk ke Swarm Cluster. Kita kembali ke Container Manager dan kita akan ngecek. Jika sudah muncul seperti berikut, artinya semua node sudah masuk ke Swarm Cluster. Kemudian kita masih di Container Manager. Kita akan jalankan perintah ini. Nah, kita ketik perintah ini untuk menginstal SwarmPit. Sudo docker run ait rm name SwarmPit installer volume run docker sock run docker SwarmPit install edge. Kemudian kita enter, kita tunggu sebentar. Ada error, kita cari tahu dulu kenapa salahnya. Nah, ini kurang E-nya rupanya. Kita install, kita tunggu sebentar. Oke, ditunggu sebentar. Ini akan download image SwarmPit-nya, tinggal ditunggu aja. Ini proses instalasinya. Saat di sini kita aplikasi setup, biarkan default pakai portnya 88, delivernya biarkan lokal saja. Kita tunggu prosesnya lagi. Proses starting, tinggal ditunggu.
sini memang agak lama, jadi kita tunggu aja. Kalau sudah jalan, di sini akan tulisannya down, tapi di sini saya valid. Tapi di sini punya saya bisa. Sekarang kita masuk ke browser pakai port 88 tadi. Nah, seperti ini. Kalau bisa akan masuk seperti ini. Kita masukkan username-nya admin. Di sini masukkan password. Nah, di sini ada cluster 3 nodes, ya, 1 manager, 2 workers. Di sini disknya loading ya, stacknya nih, stack swampit-nya service-nya masih swarm, belum ada service-service yang lain. Teksnya bisa lihat di sini. Terus node-nya dalam cluster juga di sini muncul semua di sini. Di sini di CPU saya masih loading semua ya. Jadi sini ada container manager, container worker, dan container worker 2. Kalau misalnya kita klik, bisa didetailkan. Ini ujungnya. Oke, ini halaman dashboardnya. Di sini loading. Ini saya masih loading ya. Oke, saya rasa cukup. Sekian dari saya tentang penjelasan cluster container orchestration menggunakan Docker Swarm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.